Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sehubungan dengan adanya undangan dari aktivis CIDE yang ingin mengevaluasi dan menyuarakan tentang terkait kondisi pendidikan di Kabupaten Bangkalan dengan judul Wajah Suram Dunia Pendidikan Kita. Hal ini juga saya yang selalu aktif di dalam persoalan pendidikan, baik di dalam pengawasan ataupun di dalam memberikan pemahaman, sosialisasi dan lain semacamnya, juga ingin menyampaikan lewat forum ini dikarenakan adanya temuan-temuan di lapangan yang berkaitan dengan program-program yang ada di lembaga pendidikan. Adapun hal yang pertama yaitu yang berkaitan dengan program perjalanannya program atau realisasinya program selama masa pandemi COVID-19. Banyak fakta-fakta yang kita temukan di lapangan bahwa hak-hak siswa yang berkaitan dengan pembelanjaan atau program BOS reguler. Di sini juga kita menemukan bahwa sekolah-sekolah di khususnya di pedesaan, di situ yang tidak berjalan dengan baik dikarenakan siswa-siswa selama masa pandemi ini hanya bermain di rumah tanpa melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, yang ingin kita kritisi adalah bagaimana pemerintah, bagaimana lembaga pendidikan ini untuk mendorong dan memberikan penjelasan kepada siswa ataupun wali siswanya terkait dengan misalnya, ini saya ambil yang paling kecil saja, penggunaan paket internet misalnya. Nah, di sini juga di dalam menggunakan paket internet ini diatur di dalam juknis. Seperti apa yang dikatakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bantuan kuota belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud bagi siswa, mahasiswa dan tenaga pendidikan bakal disalurkan. Nah, ini setiap tanggal 11 sampai 15 setiap bulannya, mulai dari Maret, April dan Mei 2021 dan seterusnya. Nah, di sini juga ada hal yang pelarangan terhadap penggunaan paket internet. Misalnya menggunakan game, digunakan untuk bermain game ataupun digunakan untuk TikTokan. Nah, dalam hal ini juga perlu kita sampaikan dan perlu kita mendorong pihak sekolah untuk segera memberikan sosialisasi kepada para wali siswa ataupun kepada siswanya sendiri agar tidak menggunakan paket dari pemerintah ini yang dengan seenaknya saja. Dan besarannya di situ PAUD adalah 7 giga. Sementara sekolah dasar 10 giga dan
SFP 12 GB, SMA 15 GB. Di situ untuk proses penggunaan paket internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terus kemudian selama ini banyak saya temukan di bawah bahwa tidak adanya kegiatan belajar bagi anak-anak siswa, dikarenakan setelah saya banyak menanyakan kepada wali murid, ternyata banyak siswa yang tidak diberikan paket. Misalnya pernah saya sampaikan juga di forum diskusi atau forum Sanrasan di Lingkar Jatim, bahwa tenaga pendidikan ini juga tidak memaksimalkan tugasnya, baik guru yang ada di yang baik guru honor ataupun yang PNS, guru honorer ya, ataupun PNS yang bertugas di sekolah. Karena ketika saya datang, contohnya saudara saya juga punya anak, bibi saya juga punya anak yang masih sekolah. Nah, saya tanyakan, ipar saya juga punya anak sekolah, tetapi di situ tidak pernah ada proses pembelajaran secara daring. Yang ada ini orang tuanya yang kerepotan untuk memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Lalu kemudian kalau ingin saya kritisi bagaimana proses pembelajaran secara daring ini dilakukan, apakah di situ bisa dikatakan maksimal? Saya yakin tidak bisa kalau dianggap maksimal. Nah, sementara adanya program bantuan operasional sekolah ini difungsikan untuk apa saja dari lembaga pendidikan, sementara proses pencairannya dari pusat kepada pendidikan di situ selalu cair sesuai tepat waktu. Nah, ini juga perlu dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini menyampaikan SPJ, bentuk SPJ-nya seperti apa juga harus mengedepankan undang-undang keterbukaan informasi publik, baik di dalam penyampaian SPJ ataupun proses pencairannya. Karena kebodohan ini adalah bagian dari ketidakadaan transparansi dari pejabat publik yang ada di daerah ataupun yang ada di pusat. Kalau di pusat saya rasa sudah lebih transparan karena setiap peraturan di sini sudah di-upload di media sosial atau di internet, bisa diakses oleh semua masyarakat yang paham dan juga menjadi pengawas terhadap adanya program. Tetapi yang kita juga ingin kritisi terkait dengan tidak adanya informasi yang secara transparan dari badan publik di daerah ataupun pihak-pihak yang bersangkutan di situ, misalnya operator. Kalau berbicara soal pendidikan sekarang di situ ada operator. Nah, operator kalau misalnya sekarang ini kepala sekolahnya dari daerah lain atau dari kabupaten kecamatan lain dan tidak bertempat di desa setempat, misalnya di situ, setidaknya di sini operator juga harus memberikan penjelasan terhadap adanya program yang ada di sekolah. Tetapi sampai saat ini masih belum menemukan adanya operator, adanya komite yang kemudian memberikan penjelasan kepada wali murid. Kenapa? Apakah ini bagian dari kong kali kongnya mereka? Atau jangan dari kesepakatan mereka untuk bagaimana menggelapkan program-program itu? Dan ini juga perlu kita waspadai, juga kita awasi bersama kepada teman-teman, baik dari aktivis kemahasiswaan ataupun aktivis anti korupsi yang ada di Kabupaten Bangkalan. Terima kasih, itu saja yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.